Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang tata kelola IT bab kelima, yaitu sistem manajemen basis data, computer security, etik, dan privacy. Materi yang akan kita bahas ada 3, yaitu sistem manajemen basis data, yang kedua ada computer security, dan yang ketiga ada etik and privacy. Sistem manajemen data. Database Management System atau sistem manajemen basis data, suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Manfaat dan kelebihan. Yang pertama, performa yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar. Yang kedua, integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Yang ketiga, independensi adalah suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Yang keempat ada sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelola database. Kemudahan di dalam melakukan penggunaan dengan DBMS dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Dan yang kelima, ada keamanan. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberi keluasan dalam pemberian hak. Computer security. Keamanan komputer atau cyber security atau IT security, keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya, bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Menurut Johan de Howard, dalam bukunya An Analysis of Security Incidents of the Internet, mengatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengaksesan jaringan yang tidak bertanggung jawab. Menurut Goldman, pada tahun 1999, dalam bukunya Computer Security, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri, deteksi terhadap tindakan penggangguan yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Menurut Granville dan Swartford, ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan harapan. Keamanan komputer memiliki 5 tujuan, yaitu availability, integrity, control, audit, confidentiality. Keamanan komputer dalam CASIFO, yang pertama itu perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, ketersediaan tujuan SIFO adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga, integritas semua subsistem SIFO harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Etik dan privacy. Etik adalah prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka. Privacy adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi. Etik firmware. Yang pertama ada utilitarian atau kegunaan, adalah memaksimalkan kegunaan dengan tindakan yang etis atau patut dalam penggunaan IT. Yang kedua ada right atau hak, adalah menghormati hak-hak orang lain dan tidak mengganggu atau merampas hak orang lain dalam IT. Yang ketiga ada fairness atau keadilan, adalah semua orang dianggap sama dalam menggunakan IT dan tidak memandang ras, golongan, ataupun suku orang dalam menggunakan IT. Yang keempat ada common good approach,
Kebiasaan baik yang umum adalah kebiasaan, hormati, dan kasih sayang yang ada di masyarakat menjadi tindakan yang masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ethic framework. Yang pertama adalah kenali masalah etika yang ada, yang kedua ada mendapatkan fakta, yang ketiga melakukan evaluasi sebagai tindakan alternatif, yang keempat membuat keputusan dan diuji, dan yang kelima adalah bertindak dan merenungkan hasil keputusan yang diambil. Good ethic adalah aturan-aturan tertulis yang sengaja dibentuk untuk menghindari terjadinya ketidakadilan atau tindakan tidak pantas. Ya, dan juga aturan tersebut harus dipatuhi semua orang tanpa memandang jabatan, suku, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Responsibility menerima konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang diperbuat baik melanggar kode etik maupun tidak melanggar kode etik yang tertulis. Accountability mengacu pada siapa yang bertanggung jawab dalam tindakan yang diperbuat. Liability memberikan hak untuk memilih dalam segala hal yang terjadi. Ethic and Information Technology. Yang pertama ada privacy issue, mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi tentang individu. Yang kedua, accuracy issue, yaitu melibatkan keaslian, kesetiaan, dan kebenaran informasi yang dikumpulkan dan diproses. Property issue, yaitu melibatkan kepemilikan dan nilai informasi. Accessibility issue, berkisar seputar siapa yang harus memiliki akses terhadap informasi dan apakah biaya harus dibayar untuk akses ini. Privacy and Information Privacy. Agar privasi tidak diganggu dan tidak adanya perebutan atau perambasan privasi orang, maka dibuatlah aturan privasi yang berlaku di banyak negara, antara lain yang pertama, hak privasi tidak mutlak, sehingga privasi seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, hak masyarakat untuk mengetahui menggantikan hak privasi individu. Maka terjadilah privasi sebagai berikut. Itu yang pertama ada mata-mata elektronik, yang kedua database informasi pribadi, yang ketiga informasi di internet, yang keempat kode dan kebijakan, dan yang kelima aspek privasi internasional. Privacy and Information Privacy. Berkas digital adalah data yang dikumpulkan tentang Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ATM, CCTV, panggilan telepon, layanan internet. Profiling adalah proses pembentukan bekas digital. Yang terakhir, data aggregators adalah perusahaan yang mengumpulkan data publik secara catatan real estate dan nomor telepon yang diterbitkan. Di samping informasi non-publik, seperti nomor jaminan sosial, data keuangan, dan polisi, catatan kriminal, dan kendaraan bermotor. Terima kasih telah mendengarkan rangkuman pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.